Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan selalu baik dan sehat. Jadi, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Rosita Diningsi. Di hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Mari kita simak bareng-bareng. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa merupakan organisasi bisnis yang aktivitasnya memberikan layanan jasa kepada pelanggannya. Di siklus akuntansi perusahaan jasa ini perlu kita ketahui adanya transaksi perusahaan jasa, yaitu antara lain investasi pemilik, pembelian peralatan dan perlengkapan, pendapatan jasa, beban usaha, dan piutang usaha. Masuk ke analisis dan bukti transaksi. Transaksi dibedakan menjadi dua, intern dan extern. Di intern ada memo, di extern ada faktur, nota, cek, kwitansi, dan bukti lainnya. Anak-anak, kita masuk ke ayat jurnal umum, di mana di jurnal umum itu ada tanggal kejadian interaksi, mencatat ayat-ayat jurnal transaksi, adanya tanda ayat jurnal yang telah diposting, kolom debit, kolom kredit, judul jurnal, dan halaman jurnal. Nanti kita akan praktek untuk membuat jurnal umum. Kita masuk lagi ke dalam pengelompokan transaksi buku besar, di mana adanya akun dalam buku besar. Akun-akun real ini terdiri akun aset, ke akun ekuitas, kemudian akun-akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Pengelompokan transaksi buku besar. Di bentuk buku besar ada bentuk T, ada bentuk skontro, dan bentuk stapel yang terdiri dari 3 kolom dan 4 kolom. Sebenarnya bentuk T dan bentuk skontro itu hampir sama loh. Berikut ini anak-anak contoh dari pengelompokan buku besar. Mari kita masuk ke neraca saldo. Di neraca saldo itu, isi komponennya ada nomor akun, nama rekening, saldo yang terdapat, debit, dan kredit. Karena komponen dari neraca saldo itu tidak terlalu rumit, sehingga anak-anak pastinya akan paham dengan komponen neraca saldo. Kemudian kita akan masuk ke ayat jurnal penyesuaian, di mana kita akan menyesuaikan akun-akun yang ada untuk kita lakukan lagi pengecekan, sehingga salah satunya caranya adalah dengan kita memisahkannya antara akun-akun ini. Contohnya seperti adanya beban yang masih harus dibayar, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, transaksi ini dicatat sebagai aset ya. Kemudian, transaksi dicatat sebagai beban. Ibu, kenapa ya? Ini ada di XXX kan? Ya, nanti Ibu akan berikan foto contoh XX ini akan diisi apa ya anak-anak? Jadi contohnya seperti beban sewa. Terus keterangannya di kredit, sewa dibayar di muka, masuk ke kredit.
Selanjutnya, dari jurnal penyesuaian juga kita mencatat pendapatan diterima di muka. Ini transaksi dapat dicatat sebagai pendapatan atau bisa nanti kalau pendapatan itu dihutang, transaksi dicatat sebagai hutang. Ayo kita lanjutkan lagi pembahasan. Yang kelima ada penyusutan. Yang keenam ada perlengkapan yang digunakan. Yuk, kita lanjutin lagi ke jurnal penyesuaian bagian dari kerugian piutang. Contohnya nih anak-anak, di sini ada ayat jurnal penyesuaian yang terdiri dari tanggal keterangan, referensi, debit, dan kredit. Untuk periode 31 Desember 2017, di mana keterangannya beban piutang tak tertagih itu masuk ke debit. Cadangan piutang tak tertagih itu masuk ke kredit. Semoga sampai sini paham ya. Mari kita lanjutkan ke neraca lajur atau kertas kerja. Neraca lajur ini terdiri dari adanya 6 kolom dan 8 kolom. Tahu tidak apa yang membedakan antara 6 kolom dengan 8 kolom? Kalau di 6 kolom, dia tidak ada jurnal penyesuaian, sehingga cuma ada neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Kalau di 8 kolom, dia ada neraca saldo, penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Selanjutnya, kita masuk ke neraca lajur atau kertas kerja ini yang ada 10 kolom dan 12 kolom. Biasanya nanti kita pakai yang 10 kolom. Ibu maksudnya kok 10 kolom terus 12 kolom. Kita patokannya di setelah kita nulis nama akun, kita nanti akan mencatat neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Di sini debit dan kredit. Kalau ada 5 di situ, 5 dikali 2, 10. Begitu juga dengan neraca lajur yang 12 kolom. Ada 6 dikali 2, 12. Itu yang disebut perbedaan 10 kolom dengan 12 kolom. Mari kita masuk ke laporan keuangan. Setelah dari kita kertas kerja dan penyusunan jurnal penyesuaian, kita bisa mulai membuat laporan keuangan. Di situ ada laporan laba rugi, dan kita bisa menghitung laporan laba rugi itu dengan menggunakan single step atau multiple step. Single step itu lebih sederhana ya anak-anak, karena cuma satu tahapan. Sedangkan kalau multiple step, dia lebih detail dan banyak tahapannya. Untuk cara menghitung laporan laba rugi, caranya gampang. Istilahnya, pendapatan kita akan dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya, saya punya pendapatan dari perusahaan saya 10 juta. Dikurangi beban-beban untuk membayar gaji 2 juta. Sehingga saya mendapatkan laba bersih sebesar 10 juta dikurang 2 juta sama dengan 8 juta. Rumusnya adalah pendapatan
dikurangi oleh beban-beban. Masuk lagi kita ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Di sini cara menghitungnya adalah modal awal. Misalkan nih kita punya modal 20 juta. Kemudian laba bersihnya 5 juta. Dan prive ini adalah pengeluaran pribadi kita sebesar 1 juta. Kemudian, cara kita menghitung laporan perubahan modal, laba bersih yang 5 juta dikurang prive 1 juta, yaitu 4 juta, kemudian ditambahkan dengan modal kita 20 juta. Maka, adanya penambahan modal, yaitu 24 juta. Semoga paham ya anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal penutup. Tapi kita belum sampai sana ya anak-anak. Ini baru Ibu kasih tahu aja komponennya. Dimana di jurnal penutup itu adalah kita tutup pembukuan. Dia sama kayak komponen dari jurnal umum, adanya tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kemudian kita masuk ke jurnal pembalik, di mana kalau jurnal pembalik itu adalah jurnal penyesuaian yang kita balik. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu kesinkronisasian dari pembukuan yang kita udah lakuin, selain dari kita menghitung neraca. Dan di jurnal pembalik itu ada beban yang masih harus dibayar. Salah satunya nih, contohnya kolomnya. Kemudian ada beban yang dibayar di muka. Ini jika tercatat sebagai beban. Kemudian untuk komponennya itu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Paham ya anak-anak? Semoga paham. Kemudian masuk lagi ke bagian jurnal pembalik, yaitu yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. Terakhir, dari jurnal pembalik ini juga ada pemakaian atas perlengkapan. Nih, bisa dilihat ya, ini contoh jurnal pembaliknya. Kita belum sampai sana ya anak-anak, jadi kita mengetahuinya secara garis besar aja. Sampai di sini dulu ya pembahasan materi yang Ibu jelasin. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, walaupun masih banyak pastinya yang akan perlu dipahamin lebih dalam. Tapi tidak apa-apa ya anak-anak, namanya kita belajar pasti perlu adanya proses. Dan nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan lebih membahas lagi contoh-contoh untuk supaya kita bisa dapat paham dengan baik materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sampai ketemu lagi ya di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.